Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan TIK kelas 2 pada semester 2. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga kesehatan, tetap di rumah dan semangat belajar ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan bagian dalam dari komputer. Kalau semester 1 kemarin telah dibahas bagian dalam dari notebook atau laptop dan fungsinya, terus membahas tentang keyboard dan fungsinya, bagaimana cara mengetik dengan benar. Nah, terus tentang mengenal tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, sekarang saya akan membahas bagian dalam dari komputer ya. Itu yang terutama itu namanya perangkat keras yang dapat dilihat ya. Berikut penjelasannya. Kita tunggu. Nah, untuk absen nanti silahkan isi absen pada kolom komentar, dan untuk tugasnya nanti pada deskripsi ya, kolom deskripsi nanti ada soal. Silahkan jawab di bawahnya nama absen tadi di kolom komentar ya. Nah, mengenal bagian-bagian komputer beserta fungsinya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini komputer desktop ya. Masih ingat kan? Ini apa? Ini CPU, terus ini monitor, ini keyboard, dan ini mouse. Bagian utama ya dari komputer. Nah, tentang komputer. Nah, saat ini hampir semua aspek kehidupan melibatkan komputer ya. Mengerjakan tugas, menyelesaikan pekerjaan, menikmati liburan dan multimedia, bermain game, serta berinternet dan aktivitas lainnya. Tapi tahukah kalian apa saja bagian-bagian komputer beserta fungsinya sehingga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik? Untuk itu, di presentasi ini akan saya jelaskan bagian-bagian komputer beserta fungsinya dengan harapan kalian pengguna awam atau siswa-siswi yang penasaran bisa mengerti apa saja komponen-komponen komputer yang digunakan setiap hari. Komponen laptop juga. Nah, bagian-bagian komputer. Secara garis besar, komputer terbagi ke dalam dua jenis. Portable seperti laptop, tablet PC, netbook, notebook, dan semacamnya. Pada pembahasan kali ini akan fokus menjelaskan bagian komponen-komponen komputer desktop ya, yang secara garis besar sebenarnya tidak jauh berbeda juga dengan bagian-bagian laptop, notebook, dan sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak dan pahami berikut ini adalah bagian-bagian komputer beserta fungsi dan penjelasannya. Nah, seperti ini. Ini bagian terluar dari komputer ya. Ini namanya casing ya. Casingnya itu ini tempat ya, tempatnya, wadahnya, mesinnya ya, mesin komputer ya. Ada CPU nanti di dalamnya, ada CMOS. Nah, namanya casing komputer itu. Casing komputer atau case adalah bagian yang menjadi rumah bagi sebagian besar komponen komputer, dalam kurung perangkat keras ya. Mayoritas desktop PC atau PC desktop memiliki casing box baik dari plastik ataupun metal. Namun untuk all-in-one PC, casing komputer ini didesain ringkas dan seringkali menyatu dengan layar monitor. Nah, yang dimaksud dengan all-in-one PC yaitu komputer build up ya, nggak seperti yang ada di gambar tadi. Penjelasan berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu build up ya. Casing ini, nah, selain menjadi tempat bagi mayoritas komponen-komponen komputer, casing juga melindungi komponen tersebut dari debu dan sebagainya. Nah, ini bagian dalam dari tadi casing ya, komputer ya. Nah, ini ada
power supply ya. Power supply ini digunakan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer ya. Power supply adalah komponen yang mengkonversi listrik arus AC menjadi DC bervoltase rendah ya, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber daya bagi semua komponen komputer. Nah kan di dalam komputer itu ada kabel kecil-kecil ya, nah itu tegangannya tuh kecil-kecil. Nah nanti dari power supply ini dibagi-bagi ke semua komponen listriknya. Nah ini adalah papannya ya, papan dari mesin komputer itu, dari komputernya. Nah ini namanya motherboard. Nah untuk di laptop ini kecil, ini menyatu dengan laptopnya ya. Kalau di PC desktop, nah seperti ini bisa kelihatan sendiri. Kalau di build up, nah itu menyatu, nggak seperti ini kan bisa dilepas. Kalau build up nggak, nanti ada komponen yang nggak bisa dilepas ya, jadi nggak bisa diganti-ganti. Nah ini namanya motherboard. Itu tadi adalah papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Fungsinya adalah menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, CD atau DVD-ROM, hard disk atau SSD, serta berbagai port dan slot ekspansi. Komponen-komponen komputer yang diletakkan secara langsung di motherboard antara lain. Nah, ini ada yang tahu apa enggak? Ini gambar apa? Biasanya kalau ada yang penasaran, langsung ini apa ya? Langsung dicari atau tanya ke orang tua. Kayak pernah lihat ini apa? Itu bisa ditanyakan. Nah, ini tuh namanya adalah CPU atau prosesor, yaitu otaknya ya, otak dari komputer itu. CPU Central Processing Unit atau yang lebih dikenal sebagai prosesor merupakan otak dari komputer, bertugas untuk melakukan kalkulasi setiap perintah. CPU Central Processing Unit atau yang lebih dikenal sebagai prosesor merupakan otak dari komputer. CPU bertugas melakukan kalkulasi setiap perintah yang dijalankan di komputer. Untuk mencegah overhead atau panas berlebihan, CPU biasanya dilengkapi dengan heatsink dan kipas. Beberapa CPU juga ada yang dilengkapi sistem water cooling atau pendingin ya. Berbagai CPU modern saat ini sudah dilengkapi dengan GPU, Graphic Processing Unit. Selanjutnya, nah ini apa ya? Nah ini adalah chipset ya. Fungsinya adalah sebagai penghubung komunikasi antara CPU dan komponen komputer lain ya. Jadi ini sebagai penghubung antara prosesor tadi dengan bagian dari komputer lain. Tadi ada CD-ROM, ada hard disk. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah memori atau RAM ya. Tugasnya adalah menyimpan data dan berbagai proses agar bisa diakses dengan sangat cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya. Idealnya, semakin besar jumlah RAM, maka komputer akan semakin cepat karena semakin besarnya kapasitas RAM untuk menyimpan data dan proses. Nah, ini bagian pendukung dari komputer ya, agar komputernya, layarnya terlihat jernih, terus gambarnya itu terlihat jelas. Nah, ini penting. Ini namanya adalah video card, GPU, VGA, kartu grafis ya, VGA card biasanya, atau kartu grafis. Nah, itu adalah komponen komputer yang bertugas memproses grafis atau gambar ya, memproses gambar. Mayoritas pengguna komputer hanya memerlukan GPU internal integrated. Nah, tetapi untuk game, untuk animasi, untuk pembuat animasi atau
pembuat desainer, nah, atau membuat game. Nah, itu memerlukan GPU atau kartu grafis yang memiliki kapasitas besar sehingga bisa memproses gambar berat, ya, game. Nah, bisa membuat game yang berat-berat, ya, itu. Nah, kemudian ini ROM, ya, read only memory, ya. Read only memory adalah tempat disimpannya firmware, BIOS, dan pengaturannya. Komputer modern terbaru saat ini mayoritas sudah menggunakan UEFI, dan tidak lagi menggunakan BIOS. Nah, ini apa ya? Ini baterai, ya. Baterai CMOS. Baterai CMOS ini memberikan daya bagi chip BIOS sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak hilang dan tetap berjalan meskipun komputer dimatikan. Nah, ini ada slot. Nah, soket-soketnya itu bus, ya. Ini adalah slot yang bisa menghubungkan berbagai card seperti external graphic card dan sound card ke motherboard atau papan mesin tadi. Jadi kartu grafis itu kalau memerlukan kartu grafis tambahan, nah itu bisa dimasukkan ke itu tadi, slot tadi, ya, dihubungkan ke slot tadi, ya. Kemudian ini sound card, ya. Ini sound card bisa mengeluarkan suara ke speaker atau bisa menangkap suara melalui mic. Seperti saya ini berbicara menggunakan mic. Nah, ini saya menghubungkan ke sound cardnya. Nah, ada ini inputnya, ya. Ini menghubungkan micnya lewat sini. Kalau ini hijau ini biasanya untuk output. Nah, ini mengeluarkan suara. Biasanya di sini disambungkan ke speaker agar bisa mendengarkan musik, ya, atau mendengarkan video, lagu, atau game dan lain sebagainya. Ya, soundcard. Hampir semua motherboard memiliki soundcard internal untuk memproses suara. Namun demikian pengguna bisa menambahkan juga soundcard eksternal jika memang dibutuhkan untuk keperluan tertentu, ya. Nah, ini adalah hard disk, ya, SSD. Nah, ini untuk menyimpan data. Semua data yang kita kerjakan pada komputer. Bisa untuk menyimpan game, juga bisa untuk menyimpan pekerjaan kita, ya. Untuk menyimpan lagu bisa, untuk menyimpan film bisa, ya. Menyimpan gambar pekerjaan, nah, bisa. Hard disk adalah media penyimpanan yang bisa digunakan untuk menyimpan data, termasuk juga sistem operasi. Selain hard disk atau hard disk drive konvensional, saat ini ada SSD solid state drive juga sudah populer digunakan terutama di laptop, notebook atau PC portable lainnya. Dibandingkan hard disk, SSD memiliki kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih hemat penggunaan daya karena tidak menggunakan komponen mekanik di dalamnya. Dan yang paling penting, ini lebih cepat prosesnya daripada hard disk, ya. Jadi lebih cepat prosesnya. Nah, ini DVD-ROM atau CD-ROM. Nah, ini kalau komputer yang dahulu itu masih menggunakan seperti ini, ya. Ada DVD-nya. Tapi untuk yang sekarang notebook ataupun PC portable, PC komputer kecil itu sudah tidak menggunakan DVD, ya. Kebanyakan menggunakan flash disk, ya, kecil, terus sama SSD itu tadi, ya. Jadi penyimpanannya lewat SSD dan flash disk, ya. Optical drive atau CD DVD-ROM. Meskipun masih populer dan banyak digunakan, CD DVD-ROM sudah semakin jarang ditemui di komputer modern, ya, komputer saat ini. Khususnya di komputer portable seperti laptop dan netbook. Optical drive seperti CD atau DVD-ROM berfungsi untuk membaca dan menulis data ke optical disk seperti CD atau DVD. Nah, biasanya kalau di rumah punya DVD, nah itu
dibuatnya lewat komputer ini ya, lewat itu tadi, di CD, DVD-ROM ya. Jadi lagu, film, kartun itu, nah itu yang diputar di DVD player, nah itu diproses lewat sini, lewat komputer ini. Ya. Nah ini selanjutnya adalah keyboard ya, utama itu dari komputer. Keyboard berfungsi sebagai input untuk berkomunikasi dengan komputer. Praktisnya, kamu bisa mengetik dan memasukkan berbagai perintah ke komputer melalui keyboard. Nah ini kemudian mouse. Nah mouse sekarang ada mouse Bluetooth dan yang terbaru apa? WiFi ya. Nah itu WiFi, jadi menggunakan sinyal WiFi ataupun Bluetooth juga bisa. Mouse juga merupakan input device yang sangat penting untuk bernavigasi saat mengoperasikan komputer. Dengan adanya mouse, kamu bisa menggerakkan pointer dan memilih berbagai opsi di layar komputer seperti ini. Menggerakkan pointer. Nah, ini namanya pointer yang ini. Nah, ini ada tanda panah bergerak. Nah, ini. Nah, ini pointer namanya. Jadi bisa digerakkan ke mana? Nah, ini ke mana-mana. Nah, di layar monitor komputer ya. Selanjutnya, nah ini monitor ya, ini LED, ini gambarnya, contohnya ini Asus mereknya ya. Monitor bekerja sama dengan graphic card atau video card atau kartu grafis. Monitor berfungsi untuk menampilkan grafis di komputer atau menampilkan gambar di komputer. Saat ini selain monitor konvensional, monitor touchscreen kian menjadi populer. Nah, ada juga yang sekarang itu komputer itu jadi satu dengan layarnya monitor ini ya. Itu yang terbaru juga seperti itu. Jadi nggak ada namanya mesinnya CPU tadi, nggak ada. Jadi satu dengan monitor ada yang sekarang itu. Jadi lebih dirampingkan ya, dikecilkan. Nah, itulah bagian-bagian komputer beserta detail fungsinya. Jika ada pertanyaan atau merasa ada bagian-bagian komputer yang belum disertakan dalam daftar di atas, silahkan langsung saja ditulis di kolom komentar ya. Nah, nanti untuk tugas dan absen silahkan ditulis di kolom komentar ya. Habis nulis nama, terus absen, kelas apa, habis itu bawahnya jawaban dari tugas ya. Nanti pertanyaannya ada di deskripsi di video ini nanti ya. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.